Al-Fatihah. Nasrul Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massan nasa durrun ta'aw rabbahum munibina ilaihi thumma idza adzaqahum minhu rahmah. Thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Wa idza masalan ing dalem nalikane ngeneki utawa gepok anasa ing manusa apa durun apa kerepotan kufar Makkah sing dimaksud nang mriki wong-wong kafir Mekah kena musibah apa sing ngeneki durun apa musibah isidatun tegese kerepotan atau kepayahan atau musibah da'au mongko padha donga sapa kufar Mekah donga robahum ing pangerane kufar Mekah. Manane wong nak lagi untuk musibah eling pangeran, munibina tur balik kabeh. Manane rojiina gelem balik kabeh. Balik kabeh ilahi maring Allah taala, duna wirihi ora kok liyane Allah. Tapi summa idza azaqahum mongko nuli nalikane ngicipno sapa Allah, atau maringi rasa sapa Allah ing kufar. Minhu saking summa idza azaqahum minhu mongko nuli narikane ngekeki rasa to ngicipno sapa Allah taala hum ing kufar. Allah maringno minhu kang ya saking Allah, maksude kabeh saking Allah. Rahmatan utawa minhu khali dadi gendine durin. Ya tersane mau nak maknane minhu niku tidak saking Allah, nak minhu badal ya minhu kang dadi gendine durin. Allah maringi rahmatan ing rahmat. Misale bil matori kelawan udan. Idzan nalikane mengkono roh rasane rahmat farikun des kelompok minhum sanggeng kufar firok ingkang pangerane kufar yusyrikuna nglakoni syirik sapa kufar. Akibaté yakfuru mongko padha dadi kafir sapa kufar bima lan apa wae ataina kang paring ingsun ing kufar. Urida den kersane bi lan iki dawuh atas di dua tahdid. Manane tahdid iku ngancam nganggo redaksi ngluru napa cara pokoke ngoten. Fataman tau mongko seneng-seneng sira kabeh. Mesti ning donya kowe seneng gak apa-apa, paling sedelok faso fata alamun. Mongko bakal ngerti sira kabeh akibat tamat tu ikum ing akibat seneng-seneng sira kabeh. Fi ku tetep ing dalam dawuh faso fata alamun, iltifatun utai iltifat, utai ngalehno takbir redaksi anil ghaibati sanging domir ghaib. Mau kan atainahum, kan hum. Mestine kan fatamat tau fasofa ya'lamun, tapi kita beri fasofa nama ta'lamun. Am anzalna utai am bimakna hamzatil ingkari kelan nggo makna hamzah ingkar. Amzalna ana ta nurono ingsun alihi mengatasi wong akeh. Ngendikane wa ta'ala mereka berperilaku syirik iku ana ta aku nurono sultanan ing argumentasi utawa ing hujjah. Hujjatan tegese hujjah wa kitaban lan ing kitab. Fahuwa mongko utawi wong sing fahuwa yatakallamu. Fahuwa mongko utawi sultan iku yatakallamu iku iso ngomong apa sultan. Sultan itu maknane teng semua Quran kata sultan itu maknane hujjah, argumentasi boten sultan radan. Takalluma dalalatin utawi takalluma dilalatin sami. Kelawan omongan kang nunjukno bukti kebenaran. Ya, kelawan omongan dilalah kang nunjukno kebenaran. Bima kelan perkara kanu kang ana sapa wong akeh bi iklan ma iku siriku nang nglakoni sirik sapa wong akeh. Ya muruhum tegese kang perintah apa sultan hujjah maksud. Hum ing wong akeh bil isroki kelawan sirik. Lah, ora bakal ana satu argumentasi sing ndadekno wong iku pantese nglakoni sirik. Jadi kabeh organ kita, kabeh fisik kita, kabeh akal kita mesti seneng pangeran. Maksudnya normal itu ora ono sing ngongkon nopo sih. Nyata nih kalau
kalau sebutkan satu hadis ya. Kalau nu tak apal tenan hadis nih. Sama aku pengen ngilangi mental sirik ya. Mental sirik itu mental menyekutukan Tuhan atau mempersekutukan Allah Tuhan. Niku sampean delok teng hadis Mustad Ahmad. Niku kalau sebut Nabi itu nak nyontokno ngeten. Sederhana sekali, gampang dicerna maksudnya sederhana. Wa inna ma masalu dzalika masalu rajulin istara abdan bi khalisi malihi min warikin aw dhahabin faja'a la ya'malu wa yu'addi hullatahu ila ghairi sayyidihi terus fa ayyukum sarruhu ayyakuna abduhu kadzalik ya fa ayyukum sarruhu ayyakuna abduhu kadzalik wa inna wa ta'ala rabbukum khalaqakum wa razaqakum. Terus Nabi ngendikan panjang lebar tentang masalah apa nafyu syirki, apa menafikan kemungkinan kita beribadah demi zat selain Allah, demi orang lain atau demi zat selain apa? Allah. Misalnya ngeten, kata Nabi mencontohkan gini, kamu mau enggak beli budak? Kalau dulu itu budak atau cara sekarang ya beli TKI atau apa, beli TKW. Mau enggak kalian tuh membeli budak, pembantu? Kamu beli itu dengan uang kamu sendiri, baik uang itu berupa emas maupun perak. Dulu uang itu berupa dinar atau pokoknya dengan uang kamu sendiri. Kemudian budak itu kemudian bekerja, lalu hasilnya dikasihkan sama orang lain. Jadi kamu yang beli, terus tuku budak ado-ado jebule nyapu omahe wong atau bekerja untuk orang lain. Kamu mau ndak punya budak seperti itu? Kata orang-orang itu, ya nggak mau ya Rasulullah. Terus Nabi memberi contoh, kamu nggak mau kan budak kamu bekerja untuk orang lain, nggak mau ya Rasulullah. Begitu juga Tuhan, yang ngasih rezeki itu Tuhan, Allah maksudnya. Sing ngekei dhuwit ya pangeran, sing ngekei hidayat pangeran, sing maringi kowe salat ya pangeran, sing maringi kowe iso zakat ya nganggo dhuwit pangeran. Kemudian kamu ngamal tidak demi apa? Pangeran. Makanya itu aneh. Kita punya uang ya minallah, saya bisa ngaji ya minallah, kowe untuk hidayat ya minallah. Kemudian kamu melakukan itu tidak untuk Allah. Ini tentu logika yang salah. Makanya Allah mempertanyakan am anzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Apa pernah saya mengizinkan mereka berargumentasi yang melegalkan sifat syirik? Hanya nggak pernah ada argumentasi yang melegalkan, yang mengesahkan perilaku apa? Syirik. Itu jenis sultan. Sultan itu nanti di Quran mana apa? Hujatan apa? Hujah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya berkali-kali ya, hidup itu yang penting itu hujah. Ibadah, iktikaf niku ya wong sak kadare. Yang penting itu kowe di logika yang menjadikan hidup dengan Allah itu nyaman. Nyaman itu enak niku pokoknya yang pangeran itu senang banget. Carane piye? Carane tadi misalnya kayak di duit zakat, yang buat sedekah fakir miskin, yakinlah bahwa uang itu milik Allah. Kue iso zakat, iso sedekah ya kersane Allah. Kemudian wong larat itu mbok kayak iku ya iso balas kue karuan larat barep papane. Nah itu kan wis logika ini mengarah bahwa kita semuanya harus lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Caranya gimana ya dilatih dengan tadi kayak tadi. Bagaimana tersinggungnya kita kalau kita punya uang beli pembantu, kemudian pembantu ini bekerja untuk orang lain. Jadi itu dilatih. Jadi terus tauhid atau ikhlas itu bisa dilatih. Dia dilatih, pokoknya dilatih terus. Masyhur itu apa? Ulama-ulama itu melatih tauhid itu. Nabi tidak menyontohkan sampai seperti itu. Kenapa? Kamu membeli budak dengan uang kamu, kemudian budak itu bekerja untuk orang lain. Fa'ayyukum sarrohu ayyakuna abdu kadzalik. Apa ada di antara kalian yang senang kalau budaknya atau pembantunya berperilaku seperti itu? Qalu la ya Rasulullah. Mereka menjawab, tidak mungkin kita senang punya budak yang melete atau ngawur seperti itu. Ya sudah, kamu itu yang bikin Allah. Kemudian kamu menyembah selain Allah, itu kan aneh. Kamu punya uang dari Allah,
punya macam-macam dari Allah. Kemudian kamu beribadah demi selain Allah. Jadi itu supaya kita melatih apa? Melatih apa? Ikhlas. Sehingga dari latihan ini kita menjadi janggal total, menolak total satu akt. Niki urip tenan kabeh. Kita tak terus nol. Benset. Mosok. Aku di duwe kok kok. Apa gila? Walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza syai'an abadan wala anqudumi. Meniki kula wacana ana sedengene hadis Muslim mun rukun mawon. Engko tak terusno ngaji tafsir kok ini rukun mawon. Nyang-nyangane wong desa ning Kanjeng Nabi. Ketika dia tanya Islam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu sholawatin fil yaumi wal lailah. Pokoke sedina iku salat ping 5. Faqala hal alayya ghairuhunna, apakah saya wajib melakukan selain 5 waktu niku? Jawab Nabi, la ora. Illa anta tawa, kecuali niat salat sunat, tapi sing jelas liyane gak wajib. Niki hadis iki barokah banget, kok nyang-nyangan. Wa siyamu syahri Ramadan, nang wajib poso Ramadan. Dinyang meneh faqala hal aliyah ghairuhu, pas niku ora ana Ramadan liyane. Faqala la jare yo ora, pokoke pas Ramadan tok sing wajib. Liyane iku sunat.
Setiap Nabi mengatakan kewajiban, wong itu takok, apakah ada kewajiban yang lain? Jawab yang niku, jawab Rasulullah boten. Terus yang niku si Bedui tadi muni wallahi la azidu ala hadza wala anqusu minhu. Demi Tuhan kula ora bakal nambahi sing wajib. Pokoke salat yo pas atau qobliyah atau ba'diyah. Ramadan yo pas, ora tahu salat apa poso napa sunat. Pokoke pas kabeh. Tapi jawab Nabi niku mansar rohu ayang biro ila rojulun ahli jannah fal yang biro ila hadza. Kena kepengen roh wong yang mlebu swarga delok wong iki. Maksudnya sing Islame pas. Wah, jadi pokoknya sholat fardu yo pas. Yang mulane kalau suwon sampean yo sholat sunat, tong kelakuan ora karo-karuan. Tapi kejenyalano kula termasuk Islam sing pas. Jadi kiai alim itu macam-macam. Ono sing amen sholat sunat ae, jare wiling-wilingan nak fardu nak rapati bener kok ditambeli be sholat sunat. Ono kiai ngalim sing jarang sholat sunat, mergo kuwatir wong wedi. Cek kesel dadi Islam kok amen sholat. Kadang-kadang imam masjid itu ya berlebihan, mentang-mentang dadi imam baru salam terus maca wiridan suwi ra barbar. Tekan wong si bubar iku cek ra barbar. Ini cara kula kesunatane bagi makmume bubar mawon. Nah, tapi nak sing rada pengurus masjid pantes-pantese ya gue isin barang yang kuno. Tapi nak kepen bubar gitu. Dia kita be pangeran wis pokoke faida aku di hati salat itu ya fantasiru fil ardi wabtahu min fadillah. Salat ya bubar wae kerja meneh. Cuma aja ora wiridan ora terus eling pangeran, tetep eling pangeran buat guru wae napa kasiro. Jadi coba wong awam nak ora wiridan terus ora eling pangeran iku keliru. Ora wiridan iku maknane kok tetep eling pangeran. Jadi terus tetep kerja eling napa pangeran buat guru wae napa kasih. Terus niki eling-eling terus niki kok jajana jenengan ya dadi teng mriki ya teng Sahih Muslim niki napa. Ketika seseorang sudah dapat sanad dari Nabi, ya dapat sanad dari Nabi, niku merasa harus disampaikan. Seolah lagi merasa harus disampaikan. Nabi ngendikane ngeten. Pertama dialogin. Pamur Nabi Amrin nakmur bihi man wara'ana wa nadkhul bihil jannah. Ya Rasulullah, beri kami tugas perintah dakwah. Kemudian perintah itu akan saya sampaikan man wara'ana, orang-orang yang di kawasan saya, di komunitas saya terusan ini. Wa nadkhul bihil jannah, dan dengan membawa mandat dakwah itu saya masuk surga. Ternyata orang-orang yang awal-awal Islam seperti keadaan sekarang itu Nabi ngendikan amurukum bi arba'in wa anhakum an arba'in. Pokoknya kamu saya perintahkan 4 hal. Ini Bu. Pertama tidak syirik, melakukan sholat, melakukan zakat, puasa Ramadan. Ini di sarah-sarah hadis dijelaskan Nabi itu tidak pernah menganggap jihad itu bagian dari rukun Islam. Saya ulang lagi. Nabi di semua hadis itu tidak ada yang jihad bagian dari apa? Bagian dari rukun apa? Islam. Jihad ini pun kondisional, jadi kalau harus jihad, ya kita jihad. Tapi jihad nggak pernah menjadi rukun apa? Islam. Ini penting kalau aturakan karena sekarang banyak orang yang sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, hanya karena nggak jihad dianggap tidak Islam. Itu salah besar ya, karena rukun Islam di semua hadis sahih itu tidak pernah memasukkan apa? Jihad. Itu satu. Dua, bahwa kewajiban jihad itu setelah orang itu punya pemimpin yang baik, yang adil. Sekarang nyari pemimpin yang baik, yang adil itu kangilan tenang. Tapi bahwa jihad dengan bentuk apapun yang menjadikan Islam ini diterima, yaitu ila yaumil qiyamah. Itu jenis jihad bil hujjah atau jihad bil sultan, jihad yang bisa menjelaskan pentingnya orang kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan abadi wajibnya ila yaumil qiyamah. Misalnya jihad melawan komunis. Ini kan baru ramai masalah komunis. Kalau kemarin itu hari Rabu ya, teng Kajen ketemu beberapa kiai Kajen. Ini rumah tenan gitu. Tak sampean kepengen min ahli jannah. Sampean tak warai carane jadi khase ulama. Meskipun saya sampean nggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khase ulama begini.
manusia itu lemah enggak? Wis kiai lah itu lemah enggak? Kan lemah. So katut wedoan, katut duit, katut harta macam-macam. Normal. Wong ngene ora katut ya kelainan kok biasa mawon. Misale wong ayu ora seneng kan ya aneh. Ora duit ora seneng ya aneh. Cuma nak seneng luwih aneh. Apa mana seneng ra kesampean malah. Ya aneh ya loro. Begini tak terang gitu. Ini rumah tenang. Awas kena salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikan sejarah. Misalnya begini. Wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru. Sebetulnya kejadiannya tidak begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik. Tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet. Oke. Tapi rumah tenang ini fatwa kulo. Nganti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja, itu cek itu dari ajarannya apa. Tidak penting sejarahnya. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang salah. Meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madlum didolimi sekalipun. Misalnya ada orang yang didolimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena didolimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpatik. Nah simpati terus membenarkan. Kau yang merasa ngono-ngono, nah ajarannya salah, ya salah. Cik ini mazlum, cik orang. Sekarang ajaran komunisme, anti Tuhan. Bok PKI itu mazlum, orang mazlum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam sengimane pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka korban. Paham ya? Paham ya? Awas kena apa? Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, yang disalahkan itu kalimatnya, ajaran mana yang salah ajarannya. Begitu juga ajaran kebenaran. Paribasane ana dai kok maling, paribasane ana dai kok nate zina, nate nopo. Ajarannya benar harus kamu benarkan, yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti jadi hisab pangeran, tapi ajarannya tetap benar. Saya itu berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ana lonte muni siji tambah siji loro, kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ana koruptor darani siji tambah siji loro, kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Paham ya? Nah, berarti 1 tambah 1 2 itu kebenaran sejati. Diomong lonte ya kamu harus percaya, diomong koruptor kamu harus. Saiki ana lonte muni pangeran siji, kamu benarkan enggak? Benar. Orang copet ngomong siji tambah siji loro, kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta. Barang ngekei duit ke 1 juta, bariku mbok saduki mbok injek-injek. Wes barang ngekei duit, bariku mbok injek-injek. Terus dia karena madlum itu teraniaya, melas. Barang melas mending ngene. Pangeran ora ono jebule. Jangan karena kamu kasihan sama dia karena madlum terus kamu bilang ajarannya benar. Jadi dia mendramatisir keadaannya yang madlum dianiaya, kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide-idenya. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu tidak ada ukuran empati sosial. Jadi tadi misalnya ada copet bilang 1 tambah 1 2. Yang dicopet berarti mazlum bilang 1 tambah 1 5. Benar mana dalam masalah matematika itu? Benar copetnya, bukan nyopetnya loh menangguh. Sekarang ada orang yang dicopet, yang didolimi di Indonesia misalnya komunis. Misalnya, kalau itu saja tidak mesti benar teori kalau didolimi. Bisa saja mereka yang zalim, kalau keyakinan mereka yang benar. Kemudian karena didolimi mereka menanamkan ajaran Tuhan itu tidak ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terdolimi misalnya terus kamu simpati, nerokok. Itu kayak simpati, satu kesalahan. Makanya saya mohon, kalau kamu benci satu aliran, itu benci ajarannya. Anti Tuhan apa enggak?
Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Paham ya? Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang mazlum, bela yang kesannya dizalimi, yang sedang kalah, yang sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang mapan, berjuwis, penghisap. Dulu itu kata Gus Maksum, itu Kiai Lirboyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu hebat, menarik karena tadi Kiai itu kan tengok-tengok orang santri itu teko salam template. Terus Kiai itu katanya penghisap. Rata-rata santri ya khidmah ning sawah ning Tegali Kiai. Enak tuh jadi Kiai diam di rumah, sawah dia mengerjakan, dasar penghisap, berjuwis kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci Kiai. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terdolimi, anti yang mapan. Padahal kadang yang mapan ini kersane pangeran dianggap derajatnya. Rata-rata ulama itu dianggap derajatnya. Kayak pulau nanti ya ngongkon rugen apa ya nurut. Padahal saya tidak majikannya. Baru kayak pulau wong alim, dia anak buah kadang. Mau pulau gelem ngongkon rugen takkan diotosi Mustafa gelem. Gelem loh. Padahal saya tidak pangapnya, saya tidak pangap. Artinya instruksi saya sama dengan instruksi pangap anak buahku. Ayo, sing temri kabeh tak jotosi Mustafa burun. Burun kan? Enggak perlu alasan, perintah guru. Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai. Nak santri juga tak bermati, nak marah tak sepelek. No. Tapi aku tetap aja ajak wong belajar Quran, belajar hadis. Ajaran saya benar, kamu nggak boleh menolak ajaran saya. Terus ada orang komunis, sering ngekei duit kue, sering mijeti kue, sering fasilitasi kue, tapi ngajak sekono pangeran, sekono ya duit. Nanti kalau kamu ukur sosial yang seperti ini kamu benarkan karena perilaku sosialnya baik. Baru sosialnya baik, terus ajakan dia anti Tuhan, kamu katakan baik, neraka. Makanya kalau suwun sekali ya, jadi agama itu dimulai dari kalimatul haqqin aliyah nahya wa aliyah namut. Kalau kalimatnya hak kita bela, kalau kalimatnya batil kita kan. Meskipun yang mengatakan kalimat hak ini kadang ya ngomongnya macam-macam. Orang macam-macam dia misalnya mubalek, misal mukarrom, pidato, saya ngenyek panitia bariku untuk salam template mulai. Sampai PKI urunan sama rata sama rasa, kesannya kan peduli empat. Semoga untuk duit keurunan masyarakat. Kesannya mendapat. Terus gue gara-gara diprovokasi. Dulu lagi kiai urunan kaum cilik-cilik digawa mulai bariku mangan glegeken. Bandingkan gerakan kita sama rata, sama rasa. Terus gue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis, neraka, paham? Coba gitu. Makanya ini saya mohon sekali, kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimatul haqqin apa kalimatul batil. Bukan empati nopo. Makanya kalau sirine kalau rapati seneng tamu itu mriku. Mulane kalau subuh nak rantuk izin kula niku ampun sowan kula. Soali kesasar terus liwat sowan 10 menit tadi. Agama ini enggak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan, enggak boleh. Agama ini harus dikawal dengan akidah yang benar. Kalau dikawal dengan hukum sosial gini, kamu sowan saya tak servis oh Gus Bae apik tenan. Bareng tak baru jebule Gus Bae anti sosial. Repot. Agama itu tidak boleh servis-servisan itu. Meskipun itu baik ya, tapi tidak boleh. Nanti lama-lama jadi tolak ukur. Tidak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq. Apa di atas kalimatul haq? Mulai kalimatul haqqin aliyah nahya wa aliyah nabut wa aliyah nubatun insyaallah ta'ala minal amin. Mulai dulu orang kafir itu yang menarik. Kamu kira hanya komunis yang menarik. Dulu orang kafir itu menarik. Sehingga Abu Lahab, Abu Jahal kulo lomo. Wong Kanjeng Nabi ora rasane lomane Abu Lahab, lahirin Nabi sing biye itu. Abu Lahab. Nabi Musa tahu buaya sebagai anak raja. Sing fasilitasi sapa? Fir'aun. Nah, ukuran baik itu adalah sosial. Fir'aun orang baik. Abu Lahab. Kowe tahu urun pas lahirin Nabi harus ngaji aku. Ora urun maca selapitan di swarga. Makanya ini penting ya. Jadi Allah itu kalau sudah ngendikan argumentasi itu anzalna alaihim sultanan. Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan ateisme? Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan kemusyrikan?
Nggak pernah ada. Sampai ada kemusyrikan itu karena argumentasi sosial. Nah, sosial ini rentan. Kenapa? Rentan. Makanya kita lawan dengan tauhid. Tauhid itu ajaran yang berargumen. Misalnya begini, Nabi Ibrahim itu menghadapi orang-orang syirik. Banyak. Nabi Ibrahim pidatonya begini, innama ta'buduna min dunillahi awsana mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Jadi kalau ada aliran sesat, pasti ini sistem sosialnya sehat. Kalau sistem sosial ini sehat, ini nanti melanggengkan kebati. Dan ini jangan menjebak kita. Kebenaran sejati adalah kalimat haqqin 'alaiha nafila wa 'alaiha. Tadi misalnya tadi. Saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Sekarang yang rumah Musa itu siapa? Fir'aun. Pakai uangnya Fir'aun. Dan Fir'aun saking baiknya fasilitas kerajaan dikasihkan ke Musa. Sehingga ketika Musa minta Fir'aun iman, kata Fir'aun, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sini. Kowe tak rumah mulai cilik, gede-gede kok ngandani aku. Tapi Allah nggak mau tahu, tetap Fir'aun yang salah ya diingatkan meskipun dia sosialnya baik. Lah khawatir saya, kalau kita tidak mengenali kebenaran lewat kalimat haqqin, ada urunan untuk pengajian 10.000, 5.000, nyuwun sewu termasuk orang cilik-cilik. Kemudian dikasihkan mubalek yang bawa Fortuner. Dan mubalek tadi pidato ngajak kebaikan, ngajak bersolawat, ngajak zakat, ngajak puasa. Saya tetap mengatakan ini ajaran baik dan orang ini orang baik. Kemudian ada gerakan komunisme. Orang dijak urunan 5.000-an dikasihkan fakir miskin sama rata sama rasa. Terus lewat gerakan yang merasa lebih baik, jelaslah ajaran sak kiai itu salah. Sing ajaran bener itu ini karena sosial. Kalau kamu mengukur kebenaran lewat sosial, kamu akan lebih bersimpati sama gerakan yang sama rata sama rasa. Paham sih kalau maksudnya? Paham ya? Makanya jangan biasa sama mengukur orang baik lewat servis sosial. Jadi kamu harus ngaji tauhid itu sing mantep. Makanya kula niku kadang-kadang seneng mbek santri sing karo gak kula. Pipi iku ora PKI, luwe apik. Wis acang kemelek lah, sing penting wae ngaji iman, wis salah ya kula lah. Yang kula termasuk kiai sing fanatik rapati seneng kamu, bukan karena saya benci ndak. Kalau agama ini harus dikawal dengan tauhid yang baik. Kowe seneng ngaji Quran wis ngaji ya, ngaji salan ngaji. Kowe suka kenal aku cek ora kula ya cuek. Cek karo aku cek ora pokoke ngaji itu kok gendenge pokoknya. Ya ciri utama orang baik jangan majnun fillah, pokoknya pikirannya wis majnun fillah, terkait apa wis gedeng-gedengan, maksudnya serakakan perhitungan itu jenenge apa? Gedeng-gedengan. Tapi lo gak usah gedeng tenan pokoknya. Mana disebut majnun fillah, jadi otaknya sudah error tapi napa? Fillah. Kulo niku makanya saya itu fanatik sama ajaran Quran. Quran itu kalau sudah ngendikan kebenaran itu tidak ada kata sosial, yang ada adalah kalimat haqqin. Karena ini logika, sultan itu mana apa? Logika hujjah. Jadi saya ulang lagi ya. Yang bisa melawan Islam itu adalah servis sosial. Sebab itu sama harus hati-hati dengan servis apa? Sosial. Jadi servis sosial yang pribadi-pribadi, misalnya diutangi duit, dikasih uang, maupun servis sosial yang konsep besar kayak sama rata, sama rata. Karena Islam ini sudah logika yang mapan sekali. Bahwa Tuhan itu pasti satu dan Tuhan nggak terkalahkan. Manusia harus menyembah yang menciptakan langit bumi. Ini kan logika yang permanen. Kemudian ini dilawan oleh servis sosial. Ternyata yang mengajak ini, yang ngajak nyembah Allah, wongnya kedunian kadang bodoni. Sing ngejak ate wis ra tau bodoni uripe heroik sampai tonggo ape. Ini kalau kita pakai ukuran sosial kan tidak ya. Sing servisnya baik. Paham ya maksudnya? Kita tidak boleh seperti itu. Makanya kita harus berlatih bahwa dalam memegang kebenaran ini karena hujjah, nama? Makanya disebut kul falillahil hujjatul balighah. Kalau kamu bela-belain Allah harus punya argumentasi yang mantap, madep, iku kabeh donya lillahi ta'ala. Lan kula niku napa ya? Kula niku termasuk ini jujur kan, termasuk ulama yang tidak pati senang interaksi sosial yang sangat dari ngiling-ngilingan silaturahim musuhna, tapi aja berlebihan. Kalau ini Yogyo ngaji sampean naruhan Jogja waduh, baru ini naruhan ke kumpul anakku buat sowanin bangku ini dolime maksudnya naruhan itu izin. Bukan karena apa-apa,
agama ini dikawal oleh satu kebenaran absolut, yaitu kalimat haqqin aliyana ya wa aliyana. Enggak boleh agama ini dikawal oleh servis sosial, meskipun sosial penting. Tapi kalau ini di servis sosial repot. Itu tadi, misalnya suatu saat ada konsep Islam, kebetulan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak Islam. Ya contoh gampang ya, masjid itu amen tarian wae masyarakat rako berambekan. Bertarian masjid muludan, muludan terjepan, bariku nuzulul Quran. Wong rako berambekan, wes. Karena kiainya overacting. Sing ning kene ana tokoh PKI ra tau tarian. Ayo unan ayo. Nyabu sithik-sithik juga ayo. Nyanyi apa ngono. Terus wis kan mikir, kok enak ki nyanyi-nyanyi tok iki amen tarian terus. Nanti kalau agama ini dikomparasikan, dibanding-bandingkan dengan sosial, nanti bisa keok. Tahu? Makanya ciri utama, makanya saya mohon sekali kalau sama jadi kiai, usahakan qalilul maunah. Kata Nabi, ciri utama orang baik itu yang biayanya sedikit. Apa susahnya sih ngaji kados kula ngoten iki? Supaya ngaji, serasa panggung tak 3 juta, MC bayar. Aduh, cek larang. Ya misalnya terpaksa ngono masjid ben urip wis tahun pisan. Karena kalau berlebihan terus-menerus tarikan sesuai Islam lari, sing komunis ngekei. Islam lari, kristenisasi nanti lama-lama kita keok, tahu? Paham ya maksudnya? Usahakan, ya, terus saya mohon sekali kita latih mengenali kebenaran itu lewat kalimatul haqqin, lewat argumentasi sing permanen. Ya caranya gampang ya tadi misalnya kita, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Ya kita kan tidak pernah tahu kenapa saya hidup. Kalau saya tidak tahu cara saya hidup, ya saya tidak tahu caranya saya mati. Tapi kalau orang jadi lemah kan jadi tidak mungkin bangkit lagi. Yang mani jadi manusia, zaman mani jadi manusia mungkin, aku ora melok mungkin, no cukup dadi, ya ora roh carane. Saiki lemah jadi manusia, ya ora roh. Maka saya iman. Makanya masyhur itu ada orang ateis anti Tuhan ketemu Sayyidina Ali. Jadi ke wong paling cerdas ning Islam, yo jadi Sayyidina. Andaikan nyata nanti setelah mati ku ora ono apa-apa, ya ora ono swarga, ora ono neraka, ora rugi. Ning donya kowe mbok rewangi salat, mbok rewangi macam-macam jebule. Soben ora ono neraka, ora ono swarga. Jawab Sayyidina Ali lho, Sayyidina Ali kan yo Quran ilmiah. Rumah samu ora ono neraka swarga sing untung kowe tok, aku lah yo untung. Sing ora kena hisab ora kowe tok, aku lah yo ora kena. Rumah samu sing untung kowe tok, aku yo untung ora ono hisab. Iku nak sing ngomonganmu bener, tapi nak omonganku sing bener, aku untung kowe ora. Akhirnya, iya bener juga. Itu saking cerdas sih. Kula apal kata-katanya Sayyidina Ali. Inka nama taqulu haqqan faqad takhallastu wa takhallasna. Faqad takhallasta wa takhallasna. Umpama sok ben ora ono hisab, rumah samu sing slamet kowe tok. Aku lah yo melok. Sama wong padha-padha bebas urusan. Tapi nak sing tak omongno bener ana swarga neraka, aku slamet kowe ora. Mikir. Mulane ulama itu sakjane kudu cangkem elek, cuma kok nak ulama tetep darani ngendikan. Tapi yen ngadepi wong elek kudu cangkem. Gak ngono ra barbar. Masyhur ana ulama diomongi cara saiki rada PKI. Wah enak mlebu neraka. Susah ya opo setan kok geni. Geni diobong geni susah ya apa? Kan ya ora parah semua materi ini setan kok geni diobong geni ya apa-apa. Ya ini sekali mau jangka melek lemah disaur ora ini. Bareng wong iki klilip. Luwoi, kowe jare kok lemah kok lori. Tapi kalau ora kober ngomong. Jane piye ada ajaran ulama sing jangka melek. Tapi kok nak kowe tetep ulama darani ngendikan. Nah yo saking mangkel ulama wau wong sing takok disauri nopo. Lemah. Kowe kok apa kok lemah? Nek lemah kok bengok. Jadi ulama dulu itu masalah tauhid itu keras sekali. Sampai orang ulama itu Abdul bin Abbas itu notok gurune itu ora dipeduli. Syekh Abdul Qadir pas latihan ngaji di gurune Hamad itu berapa jam ya dipeduli. Montani, padahal putune Kanjeng Nabi. Gurune jarak dan dia terlatih menerima kebenaran itu karena logika hak, bukan karena servis sosial. Dilatih, dintani bisa loh. Nah imannya sampean kan enggak.
ngaji be kiai kok ketoke sini terus rapati diwongno mutu. Ana kene api. Monggo-monggo mangan wareg glegeken ngaji terus. Enggak baik seperti ngono kiai-kiai sing kotok koyo kula rapati gelem kenal santri. Bukan apa-apa. Biar terlatih kita menerima hak ini karena kalimat hakin ahli anak ya. Karena kalimatnya, karena hujahnya. Bukan karena servis sosial. Meskipun tentu karena kita makhluk sosial ya ada servis-servis apa? Sosial. Tapi ini yang kesekian, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi kalau yang pokok itu kul falillahil hujjatul baligh atau istilahnya watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim ala kaum. Makanya ketika Nabi Muhammad tidak debat sama orang-orang kafir jawab kul atuhajuna fillah atau wa rabbuna wa rabbukum walana amaluna walakum amalukum. Jadi dulu itu kalau adu argumentasi dengan orang kafir itu logika. Nah, kalau kamu tidak nurut saya bahwa membela kebenaran lewat logika, kamu akan mengukur sosial. Kalau mengukur sosial kebetulan yang aliran komunis misalnya mazlum, kamu akan simpati karena iba posisi digoli, repot. Paham sih maksud? Begitu nanti orang gitu. Benar aja kalau sampai mengukur kebenaran lewat teori sosial karena nanti pasti kamu akan simpati sama yang posisinya mazlum, terani. Paham ya? Mereka kan masih menamakan diri posisi seperti Israel. Israel itu sampai sekarang dibela-bela Amerika. Karena kemana-mana dia kampanye. Kalau orang Yahudi itu mazlum, teraniaya, korban. Karena dulu dibantai Nazi di Jerman. Sampai sekarang orang Israel menuntut Jerman ganti rugi, Amerika ganti rugi. Karena dulu orang Yahudi itu diterlantarkan di Polandia, di Jerman, macam-macam. Karena dia merasa korban, sampai sekarang dia mendolimi orang lain tuh merasa sah karena dulu korban dia didolimi gitu. Mereka ada selesainya. Makanya kalau suwon ini hebatnya Quran ya, kalau ngalatai kebenaran itu ya pokoknya kul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Enggak bakal sosial, barang hak sekali datang yang batil pasti hilang. Hak itu logika. Kalau saja misalnya gini, ada orang nyun sewu ya kristenisasi, ngasih kamu mie, ngasih kamu uang, terus kamu disuruh mengatakan Yesus Tuhan. Terus ada orang yang utang duit kue ra nyaur pisan. Wis utang duit ra nyaur pisan. Terus ngandani kue. Ora mungkin Yesus pangeran lahir ning bumi kok. Kok enak mengirani bumi ra melok. Ya. Mestine kowe tetep anut sing utang ra bayar lah, sak kliru lah tapi ajarane bener. Tapi nek yang ukur sosial, oh wong utangi ra bayar aja anut sing ngekeki wae. Karena kamu ukur kebenaran pakai servis sosial. Paham dong? Mulai kalau rasa ngomong khusyuk kita amuk perkara ngomong khusyuk rasa tahu kampanye koyo aku. Paham ya? Tapi kok cuma gede ngomong khusyuk kualat. Serah khusyuk, kowe lagi ra iso duwe hujah. Berarti kan mulane cara ahli hadis ono khusyuk diwamu. Wong kudu duwe hujah sing dadekno wong seneng Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau serius sekali karena kalau niku risau. Bukan karena fenomena sekarang enggak, fenomena ila yaumin kiamat, latihlah kebenaran. Kalau niku nak didik anak kula, niku sampai seperti itu. Meskipun anak kula masih cilik, ya tentu tidak se-ekstrim saya ngajar jenengan. Kalau sama tuwek bengkaro anak diwamuk. Kula ngetes ngeten, misalnya anak kula niku kan sayang mbek anak kula. Kadang berbagai tak neng, tak jajan. Ternyata wae tak neng lah tetap ngaji. Oh berarti anak kula ngaji kebutuhan. Karena kalau kita ngaji karena kita beri bonus, engko jangan-jangan nak bonus entek. Orang ngaji tadi kata-kata tak neng. Ternyata tetap ngaji, berarti anakku apik. Kau ya turunannya jelasin, tapi orang perkara turunan maksudnya cerita wae, ora usah tersinggung biasa wae. Senengane tersinggung kok cawe itu sensitif. Is biasa wae. Mergo secara teori Quran nek ngomong kebenaran pokoke kebenaran fama dza ba'dal haqqi illa dolal. Agar ono hak musuhe ya to titik wis ora ono teori sosial nek masalah niku ora ono sosial. Lah menurut teori sosial Nabi lebih utang jasa sama Abu Lahab timbang ambek Abu Bakar. Lahir ceprecet iku wis ditulung Abu Lahab. Ya ora, ketemu Islam baru umur 40. Tapi kebenaran ra iso merujuk sosial. Merujuk sosial Musa utang jasa ambek Fir'aun ora ambek wong eno Muhammadiyah ambek Fir'aun. Ya ora. Mulane wong ngaji ben gak saraf nemen-nemen.
Saiki kadang-kadang Islam dhewe katut ajaran-ajaran LSM sing kacau-kacau. Ya tidak semuanya kacau, tapi kakean bulet nih. Makanya Andrew terdolimi seakan-akan berat. Apa sih? Kalau bolak-balik dilapori ngoten, Gus tiyang niku zaman kula buruh niku ora tau digaji Gus. Riyen ngaten kula didolimi ngaten. Saniki kula sugih. Wong niku tak enak-enak. Nawi wong kuyu-kuyu. Ya nek fase kok jajak aku sembrono kiai bocah fase. Mereka yang ngoten karena dia merasa terdolimi saat buruh ngajak-ngajak wong dia benci yang mendolimi. Tidak bisa seperti itu. Al-ihsan amru wa inna wa yuhibbul muhsinin. Ihsan itu perintah pangeran. Masih ambek wong sing tau dolimi kowe ora diperintahno ihsan. Nah iso ya sepuro, nek iso jajak-jajak aku iki dolimi kowe ora aku kok. Aku bocah melok dolim. Mungkin ada dolimi males pas kowe tau didolimi. Iku enak iso nyepuro, tapi kena ngajak aku dolim lho. Wong pas wong ku dolimi kowe ora ngajak aku. Kok ku bare iki kowe malas ngajak aku. Masuk aku sudah jenara raja, ya kalian mbahmu ya. Nah, kadang dia ya kasih bijak rasanya film, yo berdukung. Sarap ya bodoh. Raulah, wong semua pakem. Allah mutus ihsan. Inna wa ta'ala kata bal ihsan. Allah majibna wong lakoni ke api. Nah kalau ngajak-ajak elek misalnya, saya kira kan melarat. Barang melarat cerita kulo jenis suge. Gara-gara tanah kulo, dibak bujuk kulo, dibak dulur kulo. Dibodohi bisnis akhirnya pulang melarat. Gue gerakan ngajak zalimi orang yang pernah mendok. Tidak bisa. Kita tetap ngajarnya lagi ya, com dibodohi wong yo takdir, melarat itu takdir sing sabar. Gak iso Gus mau sabar, tapi tak tuntut dengan pengadilan. Pengacara itu larang, tak kandani. Pengadilan itu ya ruwet, tambah melarat kok ya. Kok cek gak nurut terus itu tak kandani. Wis kehilangan dunia, kehilangan ikhlas, malah repot. Gak iso terus kalau diprovokasi. Iya rasanya wong hukum dasarnya haram. Terus aku dolimi wong, sira dolimi aku ya haram. Lah karo kan berat menjadi dolimi, tapi kalau kan gak melok didolimi. Itu nak kiai sing stabil ngoten cara berpikir. Tapi kan tidak semua orang stabil. Dileng-eleng ya. Khusus mengenali kebenaran sejati iku ora ana masalah sosial, kudu absolut. Nah ana wong ngajak-ajak anti Allah, apapun baiknya sosial dia harus kita tentang. Piye-piye ajakan itu pasti salah. Lagi pula begini loh, sak utang-utang kita sama sosial dia luwih utang di Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh paling cangkem paling elek wis. Aku 10 tahun misalnya di rumah wong non muslim, diutangi duit digeno paling banter lagi 10 tahun. Nak utang jasa ke pangeran sepanjang urip mulai lahir. Pemenang awal gue ilmu hakikat ala rugen dunia mesti bawa rumah ya dunianya Allah. Paham ya? Us ngono ae gampang-gampangan. Makanya ketika Fir'aun mudat-mudat jasane Nabi Musa jawab Allah Fir'aun, lah aku ada mudat-mudat sing mbokekne Musa. Sing mbokekne Musa itu dunyaku jadi pangeran. Dipangan kekasih. Ini penting kalau aturakan gitu, jadi ujo geman ini ngukur kebenaran, mbak servis nopo sosial, bahaya. Lalu kalau mbak bujuk kulon itu, sering kalau didik macam, misalnya butuh duit 200.000 tak kei 150. Nah butuh 200.000 gini tak warai, tak kei 200.000. Kalau jarang kayak pas, gue tak omongin kan. Bujuk kulon ya ramarat banget kan, maksudnya ya orang tuh, ya anak kiai, ya bodoh bekulon lah cara kelas sosial. Ajarannya agama itu orang amal, orang rumah santri misalnya ngekei darah nanti tidak tahu ngatus aku urun dan ini urun saya. Ajaran agama wong kudu urun, gak oleh wong ra urun. Nanti saat ini ngerti itu ngatus ra gelem, mereka kan nggak awak gak urun. Bojo bolate kurus sik lho kan. Swarga dunya akhirat. Sesuai kulino. Sesuai kulino gak nuntut mereka kulipine urun. Kadang iki kula urun 200.000, tapi wong swarga dhewean ora urun ya ora usah melok. Akhirnya urun tak latih. Bojomu melayu. Makanya kadang bojo butuh sing solihah. Tapi solihah akhirnya soleh kan yo korban wong solihah. Mereka aku cerita, jadi bojoku dilatih. Ojo men mbok latih mbok manja akhirnya keterusan nuntut. Ben swarga ora, sorry jika urun 250 kowe. Dilatih. Ini penting kalau aturakan, pokoknya kalau suwon sangat ya. Pokoknya nak masalah hak. Mulanya Nabi ngendikan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah ana wa in zana
wa insaroko. Senajan to tahu zina, tahu maling. Ora kok Nabi ngesano zina iku mboten. Maknane kebenaran sejati nek Allah pangeran kebenaran absolut. Sing ngomong wong zina Allah tetep Allah ku pengen. Kaya siji tambah siji loro, ayo lonto muni loro, pencopet muni loro. Takokno rektor Al-Azhar. Jawabane ya tetep ora iso kowe rektor Al-Azhar atau ke Imam Masjid Haram cari sudes, Pak Sudes ngapunten. Orang-orang di Dol itu bilang kalau satu dapat satu dua. Coba jangan sebagai Imam Masjid Haram cara dengan pinten. Papa, ora iso. Masa sudes itu jawab loro. Ora iso to sudes. Gimana ini? Imam Masjid Haram kok rumusnya sama dengan orang Dol ora iso. Kebenaran absolut itu ya sama. Sing ngomong la ilaha illallah Imam Masjid yo bener, sing ngomong lonte yo bener. Iku maksudnya mangkola wa qala jana wa inzana. Ngono kok ora roh. Ora kok pangeran ngolehno zina boten, zina mesti dhisik ra oleh. Cuma ana sing lakoni mergo di pangeran, ana sing ra payu, macam-macam mungkin ya sebabnya kuwi. Awas gen ora koyo neraka tenan nak bantah dalam hal ini. Mulane ra oleh. Ora oleh ngelem kula aku. Gus wae apik tenan tak dolane iki iman. Ra oleh servis sosial ku aja lebokno ati. Wis biasa mawon. Kayak kula seneng jenengan ngoten niku. Kula seneng jenengan, masalah jenengan niku wong ngaji wajib dihormati. Wis sampeyan nyambut kula boten ini pangeran sing ngutus. Dewe Kanjeng Nabi sok ben niku wong alim diparani wong sing ngaji. Nek ana sing ngaji, dewe Nabi, "Farah ibuhum kudu mbok sambut lan kudu mbok ulang." Dadi aku malang kowe mergo perintahe Kanjeng Nabi. Ora perkara kowe bener nglakoni hakmu. Muga demi ngono mutung ngono. Kowe ngapi wong wedok bojomu gen, yo aja krana servise, mbok wong iki aja perintah Allah wa asyiruhun nabil ma'ruf. Ora gelem lah ya api. Mutunglah ya api. Kok suwe-suwe kono elek ra entek. Ya ape mendai sampeku. Wong setoke pas-pasan padha pas-pasane. Kalau kamu bisa melakukan itu, maka kamu akan melakukan kebenaran sejak. Jadi kados kula nate cerita teng mriki, teng Ihya ono cerita seorang ulama dipanggil Cano. Pak Kiai, nanti ke rumah saya, ya Rono. Bareng sedang ngarep omahe, lah hajatan libik. Ini cerita kitab Ihya. Saya tidak butuh sama kamu. Balik. Bareng balik sedang omah, Kiai ini celok nih. Pak Kiai jadi ke rumah saya. Diparanin nih. Bareng sedang ngarep omahe, enggak jadi. Silakan Pak Kiai kembali lagi. Balik meneh. Kiai ini memang sampai 3 kali. Akhirnya Cano itu nyucup dengkul. Pak Kiai, kenapa Anda tak tersinggung ketika bolak-balik tak suruh ke rumah saya dan tak tolak lagi? Congko itu tanggaku, jari Nabi, nak diundang tongko itu teko. Jadi aku ya teko. Kau nonton mulai, aku ya mulai. Budangnya ya teko. Aku itu nurut Nabi, orang nurut kue. Nurut kue ya mangkal lah gue mau gambar. Jadi wong alim ora ono pikiran makhluk ora manane iku mau Allah. Ambek perintah Rasulullah. Jadi kalau kula ngaji jenengan yen wasiate Nabi, hak nek ilmu iku ya ulangno. Nara mbok ulangno neraka kowe mangkatama ilman uljima bil jamin. Terus aku mulang. Terus ana wong GR, aku perhatian sampean ora. Paham ya? Kowe ngono kena ngapi bojo, cek dikeloni gelem ra gelem apike wae. Pengiran tok wae dhuwit esuk. Ra dikene yo kok dhuwit ndak tukul. Nanti bangkrut. Engko pengiran ra mentolo suwe-suwe. Wong mbak apiane ngono akhire rezekine dicop kolane. Oh, 5.000 aja ado. Wah, ini balok tuh, jadi ngomong-ngomong rakyat. Ntar pada bulan-bulan. Orang-orang aja. Maksudnya apa? Kudu ngakoni rata ribe. Yang online tak ada kan bagus. Kalau itu. Wah, langsung takut berita. Gimana ini Gus? Ada berita kawin siri sekian, nak perawan sekian. Gue kiai kalau berita ngono peneliti. Roh ora kudu nglakoni Kang, iki kan fenomena napa? Anak roh kudu nglakoni nek iki zaman aku wis rusak. Akeh wong zina. Lah napa nate ora kudu ngono. Eleng-eleng ya. Pokoknya urusan kebenaran sejati itu ukurannya pakai ajaran. Ya, ukurannya itu pakai ajaran. Jangan sosial. Kalau sosial nanti siapapun yang mengatasnamakan diri korban, Anda akan simpati. Mengenai kalau suwon urip megangi kebenaran. Pokoknya kalau setuju wae lho, napa?
kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Kalau kalimat itu sudah hak kita pegang. Kita hidup demi kalimat itu, kita mati demi kalimat itu. Meskipun yang mengatakan kalimat itu bisa saja orang-orang kecil, ya mau kayak wa insana, wa insana. Paham ya? Mungkin kalau terus lagi, awas tak salah. Sebelumnya, mau pas lampu mati saya ngasih hadis, besar mau jadi kiai ya. Pokoknya umum pokoknya nadkhul bihil jannah. Ya, makanya ini memiliki jelas ya am anzalna alaihim sultanan bahwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Apakah kami pernah menurunkan satu argumentasi atau melegalkan satu argumentasi yang argumentasi itu mengesahkan sikap syirik atau sikap ateis itu tidak akan pernah terjadi. Ini kalau suwon jenengan sedanten itu belajar hujjah. Ini kalau niku ijek eling gitu. Nanti ngaji kitab tauhid zaman kalau ngawas teng sarang. Ada seorang bedui diajak ateis. Tidak ada Tuhan. Terus si bedui tadi marah-marah terus dia bilang al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa asarul aqdam yadullu 'alal masir. Nak nganti ana tletong, ada kotoran sapi, pasti ada sapinya meskipun sapi ini sekarang tidak terlihat. Mergo wis mlayu. Kalau ada jejak kaki pasti habis ada yang lewat, meskipun yang lewat sekarang sudah tidak kelihatan. Sama sekarang ada makhluk, pasti ada khalik, ada pencipta. Jadi mulai dulu lama itu sampai orang bedui roh logika cara menemukan tuh. Dan ada ternyata ini pun permanen. Buat diservis oleh aliran tertentu yang menyesatkan, tetap dia gak mau karena sudah pegang kebenaran permanen. Mulanya ketika ada pengeran pokoknya kulillahu yahdi lil haq apa ma yahdi ilal haqqi ya ahqqu ayat tabat. Sebagian ayat yang keras gini wa fama ada ba'dal haqqi illa dhalal. Setelah kebenaran pasti adanya hanya kesesatan. Meskipun ini dengan sekian servis, sekian macam-macam. Pokoknya agar orang benar mesti sesat. Wa idza atatnan nasalan ing dalam nalikane ngicipno ingsun anasa ing manusa kufar Makkah tegese ing kafir Makkah wa rumlane ane kufar Makkah. Rahmat nikmatan tegese nikmat fariku mongko padha seneng sapa anas biya lan nikmat. Oleh seneng para kabatorin lan seneng sing mari sombong. Wa intu sidunam kenani gumeng wae pesayatan keelean sidaton tegese keelean. Keelean manane nasib sing rayana bima lan perkara pedamat kang nglakoni apa iki. Tangan-tangannya wong akeh, ida menalikane wong akeh ya natuna putus asa sapa wong akeh. Asuna dikse putus asa sapa wong akeh menarahmati sing rahmat. Wa misane mukminin niku setengah saking prilakune wong mukmin. Kudune ayasyukura te ento syukur sapa mukmin ing nikmati nalikane nikmat. Wa yarjulan gelem arep-arep sapa mukmin arahmata ing rahmat, wa yarjulan arep-arep sapa mukmin arahmata ing rahmat. Intasidati nalikane repot. Wong mukmin itu mestine ora ngono, nek entuk nikmat syukur, nek entuk masalah tetep arep-arep rahmate Allah. Coba terus mutung putus asa. Ya kan yo, misale kelone malam Jumat ra gelem malam Sabtu ra gelem arep-arep Ahad. Pokoke jangan pernah putus asa. Iki kabeh ora rugen tok kabeh ngono saranku. Sawangane ora rugen tok, pokoke kabeh ngono. Jangan sampai pernah putus asa. Mulailah yang tani. Nanti terbukti ngajak Rafa. Nah, nek wis piye meneh. Awalan ya orang ngerti sapa ngake ya alam untuk ora ngerti sapa ngake ana wong satuna wa taala ya sutu jebarno sapa wa rezeki. Yuwasi'uhu tegese jebarno sapa wa rezeki. Liman ketiwon ya sau kang rasana sapa iman intikharan krana ujian. Wa yakdiru lan gerupek sapa wa taala yudayiku tegese gerupek sapa wa taala ing rezeki. Liman ketiwon ya sau kang rasana sapa iman ikilan krana ujian. Inna fi dzalika satana iku tetep ing dalem kono-kono kabeh la ayat ini dadi pira-pira ayat kaum ben gede kaum miruna kang iman sapa kaum biaran ayat. Mulane saiki faati mongko mari ngono sira dal kurba ing hak kerabat al qurba tegese kerabat. Hak kau ing hak-hake dal kurba. Meskipun kita secara sosial harus melakukan sosial, tapi sosial itu ganjarannya ke ganjaran ibadah sosial. Tapi nak ibadah mahdhah harus pakai hujjah. Faati mongko nekani sira dal kurba ing sing duweni kerabat al qurba tegese kerabat. Mulane kula suwun nggih, kena apa ganjarane salat luwih apik timbang sedekah. Mau niku rungokno meneh, wis kula ora bosen-bosen terangno. Wong salat zuhur maktubah, ambek sing sedekah ning fakir miskin 50.000, tapi ra salat zuhur.
cara sampean afdol di cara Kanjeng Nabi. Tetep afdol sing salat dhuwur senajan ora sedekah. Piye-piye salat dhuwur ku khas kowe iman be Allah Subhanahu wa taala. Lah sedekah ning cayaten 50.000 kadang wong ra salat ya sedekah, lonte ya sedekah, copet ya sedekah. Paham sih maksud? Artinya buktikan kalau kamu iman anane Allah. Caranya ya kowe salat, Allah ra ketok Allah kita sujudi. Allah ra ketok Allah kita rukui. Bukti kalau kita kowe ora oleh bagakno amal sosial. Aku mau bersedekah fakir miskin 100.000. Kadang wong fasik pun, wong PKI pun, wong komunis pun, wong Amerika pun, wong yo duwe ibadah napa? Sosial. Malah ning Amerika itu setiap perusahaan besar ana CSR, ning Indonesia setiap perusahaan besar ana napa? CSR. Terus baca ana CSR terus ngene kowe. Kiai-kiai iku nak duwe toko koperasi atau CSR. Iki ra salat kok nggo CSR. Berarti apik sing ora salat neraka. Sholat dibanding terima CSR, paham gitu. Terus, pokoknya yakin, pokoknya kebenaran sejati udah itu diukur be sosial. Meskipun tentu kita berkeharusan untuk nopo sosial. Tapi kurang ada kaitannya dengan kebenaran nopo sejati. Kebenaran sejati itu berdiri nopo sendiri. Eleng-eleng. Pak Ati mongko nglakon ngeke ana sira dal kurba ing wong sing dene kerabat el korobata hak kok ing hak dal kurba. Minal diri saking api iwasilati lan nyambung. Wal miskina lan ngekei wong miskin, wa penasabili lan ngekei nopo? Wong sing ning dalan nopo? Wong sing lunga ilmu safirat tegese musafir. Mbok kai minas sedekati saking sedekah. Lah iki dawuhe kan waati utawa faati kan khitope namung Kanjeng Nabi. Wa ummatun Nabi umat Kanjeng Nabi utawa anut lagu maring Nabi bidzalika ing dalem mengkono-mengkono perintah. Senajan to perintah ning Kanjeng Nabi kita katut ning khitab sing digawono Kanjeng. Maksudnya ngeten, nah Allah ngutus tahajud misalnya. Yang diutus di Kanjeng Nabi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Nak bengi Mat Muhammad kowe kudu tahajud. Setiap apike tahajud. Tapi kalau Kanjeng Nabi pancen wajib tahajud. Tentang kita alhamdulillah boten apa. Tapi kita ra iso gak tahajud, gak. Tapi pangeran ngongkon Kanjeng Nabi kok kowe melok-melok ora oleh ngono. Pokoke nak pangeran ngutus Nabi, nak gak ana dalil khusus, berarti yang ngongkon umat ya. Pokoknya al-khitab bin Nabi, khitabun li mati. Kecuali ada dalil napa khususiyah ya, kecuali ada dalil napa khususiyah. Wa ummatun Nabi utawa umat Kanjeng Nabi utawa anut lagu maring Nabi bidzalika ing dalem masalah mengkono-mengkono ityanidil qurban. Dari kata mengkono-mengkono kabeh khairan wa apik lil ladina kedhe wong akeh yuriduna kang ngarepno sapa ladina wa jawa ing ridane Allah. Sawabau tegese ganjarane Allah. Dimaklan perkara ya amaluna kang lakoni sapa wong akeh. Wa ulai kate mengkono-mengkono wong akeh ku al-muhum ya ulai ka al-muflihuna sing bejo kabeh ail faizina sing kang bejo kabeh walam mate. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada